Halo Halo semuanya. semuanya. Jadi kita lagi ada di salah satu perusahaan agritech yaitu PT Arkando Arkanda Jaya Abadi di di Pasuruan. Pasuruan. Nah, PT Arkanda Jaya Abadi ini bergerak di bidang agritech, lebih tepatnya di pengolahan jagung. Kalian pasti penasaran kan gimana perusahaan itu? Yuk kita langsung saja wawancara dengan ownernya. Boleh diceritakan Pak profil perusahaan Bapak? Ya, kalau perusahaan ini memang bergeraknya di agriculture ya, jadi lebih spesifiknya di produknya jagung. Tahun pendiriannya Pak? Kalau pendiriannya ini sebelumnya kan memang masih usaha pribadi ya. Kalau usaha pribadinya itu dari 2000-an, tahun 2000-an ya. Latar belakang Bapak buat perusahaan ini tuh apa? Kalau saya kan backgroundnya ekonomi, kita ngawali usaha ini dari teman itu memang dia ada permintaan barang kebetulan untuk ekspor, tapi bukan di jagung namanya, kita di singkong dan lain-lain. Sekarang ini ada status badan hukumnya ya, PT-nya. Dulu mungkin waktu awal jalan itu masih pakai pribadi, perorangan lah ya, awalnya perorangan, terus kemudian kita bikin badan hukum untuk pakai PT. Kita ya perusahaan berbadan hukum, tapi pasti ininya pengurusnya apa masih keluarga semua, jadi saya ponakan masih keluarga. Itu awal-awal sih kebanyakan di komisaris, jadi tidak aktif ya, yang aktif ya saya sendiri. Terus ini mulai ada keponakan lulus kuliah itu mulai masuk di operasional. Kita untuk kerjasama dengan perusahaan lain dengan apa itu biasanya kan yang ditanyakan status badan hukumnya. Kalau sudah berbadan hukum itu biasanya lebih enak untuk kerjasama. Yang pertama itu, yang kedua biasanya kalau PT itu kan ada namanya pendapatan tidak kena pajak. Maksudnya pajak itu dia dikenakan ke perusahaan itu kalau pendapatannya sudah lebih dari 10 omset, biasanya omsetnya lebih dari 10 M. Jadi omset di bawah 10 M biasanya masih ada kena keringanan pajak. Kalau proses distribusinya dari sini ke mitra-mitra itu gimana Pak? Apa langsung kirim aja atau gimana? Kita kasih pilihan juga, pembeli atau bayarnya kita itu datang ke sini atau kita kirim ke tempatnya mereka. Kalau mitranya banyak sekali sih sebetulnya, cuman untuk yang kapasitasnya agak banyak itu salah satunya. Terus kita juga ke calon Pokpan, CPI ya, teman-teman itu. Kita juga ada yang untuk operasi susu apa. Banyak Pak. Modal awalnya itu dari mana Pak? Oh, dari dana pribadi atau Dari dana pribadi. dana pribadi aja gitu? Kalau boleh tahu jumlah karyawan saat ini itu berapa Pak? Kalau sekarang ini total yang karyawan di sini sudah 25. Bagaimana perusahaan Bapak menyusun perjanjian kerjasama dengan pemasok atau distributor? Biasanya kalau pemasok atau istilahnya dengan petani ya, kalau dengan petani itu ada yang kita memang kerjasama mitra, namanya mitra itu, jadi kita membantu petani dengan fasilitas untuk petim apa. Biasanya ada perjanjian untuk waktu panen mereka biasanya harus ke kita. Kalau dengan distributor ya kita istilahnya sama dengan petani tadi, kita ada istilahnya kerjasama. Hal apa saja sih Pak yang biasanya dicantumkan di dalam kontrak agar menghindari kerugian? Yang dicantumkan itu memang tergantung kita kerjasamanya seperti apa. Kalau kita butuhnya barang ya berarti dia wajib ngirim panen, wajib menyerahkan barangnya ke kita. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan karyawan gitu Pak? Kalau dengan karyawan biasanya ya pasti ada aja. Kalau sama karyawan itu yang paling sering itu permasalahan itu sih administrasi. Oh iya. Terus apakah perusahaan Bapak pernah mengalami masalah pajak Pak? Kalau pajak belum, karena ya itu tadi kita waktu perusahaan perseorangan kita lapor aja sih. Ketika nilainya sudah semakin naik, kita jadikan PT, ada kena itu lagi ya, ini lapor aja. Ada kena pendapatan, tidak kena pajak itu dispensasi lah. Apakah pernah ada keluhan Pak dari pelanggan terkait produk? Kalau ada tuh bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau keluhan tuh pasti ada ya. Biasanya kayak sekarang ini hujan atau apa. Biasanya keluhannya apa? Ini kurang kering atau mungkin ada, kalau kena hujan tuh kan jagung itu pantangan ya. Dia kalau kena hujan biasanya gampang jatuh. Itu kita ya penyelesaiannya biasanya dari kualitinya, kualiti sama fasilitas. Walaupun kualitinya bisa temukan tadi, ya mau gimana, Bang, hujan bisa. Nah, kalau sudah gitu
berarti kita harus ada fasilitas yang bisa istilahnya mengurangi resiko itu tadi, resiko jatuh. Tapi kalau masalah kurang kering itu paling kita menyiapkan alat foto yang sesuai. Terus apakah perusahaan Bapak pernah mengalami masalah dengan supplier seperti keterlambatan atau kualitas barangnya, Pak? Ya itu sering kalau dulu. Biasanya kita antisipasinya kadang-kadang ada petani datang ke sini, kalau nggak cocok kita tolak, itu kan kasihan, mereka udah jauh-jauh datang ke sini terus sampai sini cocok udah dibuang balik, kita tolak. Nah supaya mereka nggak kecewa ketika stok terus kita tolak, biasanya kita datang ke, misalnya dia mau kirim gitu konfirmasi gini. Jadi setelah konfirmasi kita datang ke tempatnya dia, kita cek, kita kirim orang ke sana cek, harus oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak. Apakah terdapat konflik dengan mitra atau distributor, Pak? Kalau kita namanya orang banyak itu dari 100 pasti ada aja, tinggal berapa persennya gitu. Tapi itu kan namanya proses. Kalau sekarang awal mungkin kita kerjasama dengan 100 orang, ada yang bermasalah 20 orang, ya 20 orang ini kita evaluasi ini bisa diperbaiki atau kita putus kerjasama aja, kita cari yang lain. Oke, semuanya seru banget nih obrolan kita dengan Bapak Irianto. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin dari wawancara ini. Dan dari awal kita nggak tahu, sekarang kita menjadi tahu nih. Terima kasih ya Bapak. Dan terima kasih semuanya. Bye-bye.